Di mesin DTF itu di proses DTF itu ada 4 tahap. 1 print, 2 powder, 3 oven, 4 press ke kaos. Jadi ada 4 tahap dan semuanya harus dilakukan, tidak bisa di skip salah satunya. Gitu ya. Menggunakan 3 mesin saja. Mesinnya mesin printer, oven sama press. Powdernya nanti bisa manual. Nah, di mesin ini di Riket Alpha All New Gen 3 ini fitur-fiturnya sudah ada otomatisasinya di layar di sini. Jadi di sini di layar ini tombol untuk maju mundurin bahan. Iya, mundurin bahan. Ini untuk kecepatannya. Kalau mau lebih presisi misalnya mau agak maju dikit, ini lebih pelan. Kalau dinaikin dia lebih cepat. Oke. Sebentar, nggak pas jaga mas. Kedua, ini ada fitur humidity-nya. Ini untuk cek suhu dan kelembapan di ruangan. Terus ini untuk mixer tinta putih. Jadi tinta putih itu tinta yang secara komposisi dia agak sedikit lebih kental. Jadi dia rawan kalau terlalu lama atau nanti kelamaan nggak dipakai atau apa, dia akan seperti mengendap. Supaya tidak mengendap, kita pakai mixer. Nah, ini bisa diatur manual, otomatisasinya 10 menit 5 detik. Ini intervalnya, atau kalau mau di mix manual juga bisa tinggal dipencet yang ini. Dia akan di dalamnya ada pengaduknya di sini ya. Dan nanti kalau tiap pagi biasanya kita kocok-kocok juga ini. Dibantu biar lebih mudah kerjanya. Si printernya dikocok-kocok manual. Setelah itu nanti sisanya dia pakai otomatisnya gitu. Terus yang kedua ada fitur capping. Ini fitur untuk yang di sini, ini fitur untuk perawatan. Jadi nanti di setiap punya mesin apapun, mesin banner mau mesin suplim apapun, dia harus ada perawatan harian, mingguan sama ditinggal lama. Jadi nanti hariannya tinggal dibersihin di area printhead, mingguannya nanti ada pembersihan di area as dan lain-lain. Nanti kalau ditinggal lama ada pembersihan lanjutan. Pemberian perawatan ditinggal lama itu nanti kayak contohnya mau libur hari raya Nataru gitu kan panjang ya, lebih dari 2 hari 3 hari gitu ya. Nah, itu harus ada perawatan sendiri, jangan kalau nggak dipakai terus ditinggal gitu. Nanti balik-balik biasanya nanti akan ada endapan, nanti kalau dipaksa terus malah jebol headnya, malah ganti head lumayan lagi harganya gitu ya. Nanti selengkapnya cara perawatan dan lain-lain nanti akan diajarin waktu training. Ini kita demokan saja, saya kasih gambaran umumnya ketika punya mesin ini seperti itu. Terus untuk fitur-fitur sudah, ini untuk tombol-tombolnya. Ini ada tombol vakum, potensio vakum. Jadi di sini kita pakai tatakan vakum agar bahan yang ada di sini nggak naik ke atas. Kalau dia naik ke atas, karena kan kita nggak ada penjepit di sini ya. Biasanya kalau printer kertas kan depan ada penjepit, pendorong kertasnya. Nah, ini kan nggak ada. Takutnya kalau dia nggak ada, kalau tanpa mesin-mesin lain mungkin kalau di yang lain mungkin nggak ada vakumnya. Takutnya kertasnya naik ke atas, nabrak head. Nabrak head, headnya nanti tergores, malah nanti ganti head lagi. Jadi pokoknya di print head itu yang bagian bawah nanti ada bentuk head. Print head nanti bawahnya seperti ini mas. Seperti ini ya, seperti sini, di sini. Nah, nanti pembersihannya di area sini saja. Di area besi yang samping sini. Tapi nanti kalau misalnya mau bersihin sini jangan digosok-gosok, cuma di tap-tap saja gini. Jangan tergores yang sini. Karena ini membran kecil-kecil, jadi ada kayak titik-titik kecil-kecil untuk ngeluarin tintanya. Kayak gitu. Tintanya pakai CMYKW, pakai 5 warna. Terus ini vakum tadi nanti kita settingnya di angka di jarum jam 9 atau jam 10 gini juga bisa. Nah, ini modul itu di sini. Ini adalah sistem otomatisasinya kita yang kita modif, termasuk untuk nyalain layar dan lain-lainnya. Sistem otomatisasinya. Lalu ada untuk printernya. Jadi urutannya kalau mau nyalain modul dulu. Setelah sistemnya udah nyala, baru nyalakan printernya.
baru dia jalan. Kalau matiin dibalik printernya dulu baru. Oh, Seperti itu. Oke. Terus di sini juga ada pinch roll. Pinch roll ini penjepit kertas ini roll ini yang untuk maju mundur tadi. Itu kan kalau misalnya belum dipasang kan kita di kedua ini. Ini dipencet supaya rollnya dia angkat, kita masukkan bahannya dari belakang kayak gini. Terus kita pencet. Setelah masuk, kita pastikan lurus dulu, jangan langsung dipakai. Takut dia miring, kalau makin lama makin miring dia akan ketekuk. Iya. Nah, kalau udah ketekuk, kegeser lagi kena pedalnya. Jadi untuk di awal-awal mau dipastikan semuanya. Cara ngeliat lurusnya tinggal dilihat manual saja, apakah ada kemiringan. Kalau kita panjangin terus gini, nah ini ada miring tuh. Nah biasanya kalau pakai roll kayak gini, bahan roll kita panjangin aja mas, supaya si rollnya nggak berat nariknya kan. Ini kan soalnya berat kan. Betul. Nah kita panjangin sini aja. Nanti kalau ada opsi pembelian untuk holdernya seperti ini juga, supaya nanti kalau misalnya bahannya meteran, 100 meter kayak gini nggak motong-motong, tinggal taruh di belakang, di roll aja. Rollnya manual ya. Jadi misalnya kalau mau ngeprint tinggal diulur ke depan gini saja. Oh iya. Supaya si ininya nggak terlalu berat. Gitu. Ini tadi ada sedikit miring. Kamu lurusin. Masih ada geser ke sini dikit ya. Kita. Sudah lurus. Oke. Tinggal kita balik lagi. Pokoknya setelah lurus gini nanti istilahnya enak terus. Ini mungkin di awal-awal aja, kalau misalnya masih ganti kertas roll gitu ya. Iya, ganti roll. Ngatur awalnya itu aja yang agak ribet di sini. Tapi kalau sudah bisa sampai habis, insya Allah nggak bakal miring. Tapi kalau bisa sih tetap dicek ya, dicek. Coba tahu kan ada bergeser atau apa, jadi malah nyambut. Udah. Apalagi yang perlu saya jelaskan di sini, ini sudah. Nah ini ada fitur, ini penting nggak penting, tapi cukup membantu. Namanya ini cutter. Soalnya kadang-kadang biasanya cutternya hilang atau mana kan ribet ya, motong juga. Kalau potongannya rapi juga, paling nggak untuk HPP bisa nggak berantakan. Nah, kedua kalau buat konten lebih bagus. Saya sambil konten, potongannya lurus. Oke. Seperti itu. Kita lanjut ke laptop. Spesifikasinya nggak perlu gimana-gimana. Yang ini itu nggak tak cekin dulu. Ini dia pakai softwarenya. Prosesornya. Kalau ini laptopnya pakai Core i7 generasi 5. Jadi kalau mau pakai laptop yang Core i3 generasi 9 juga bisa, nggak masalah. Rencananya laptopnya mau laptop khusus untuk operator saja atau sama desain juga? Kalau om saya pasti sama operator juga. Oh sama desain juga? Desain, ya. Jadi satu ya? Iya. Nah mungkin kalau jadi satu nggak apa-apa, ngikutin spek desainnya aja. Gitu. Jadi kan karena ini aja generasi 5 udah lama banget. Ya kan, jadi generasi atasnya masih manual. Berarti nggak dipakai desain ini? Ini laptop ini khusus aja. Jadi, makanya tadi saya tanya, soalnya ada orang yang emang laptop khusus printernya sama ada yang kalau jadi satu yang ngikutin spek desainnya aja, terserah. Lebih bagus, lebih oke sih, nggak masalah. Ini pokoknya spek minimalnya kayak gini aja udah bisa gini. Oke. Paling nanti yang perlu dicatat di RAM aja sih. RAM-nya paling enggak 8 GB. Tapi kalau desain sih 8 GB biasanya. Oke. Nah, ini aplikasinya namanya Printgazer. Ini kita kerjasama sama Printgazer untuk ngedevelop printer ini. Kita pakai dongle untuk protection aplikasinya. Jadi
Kalau dongle ini dilepas, aplikasinya nggak bisa jalan. Oh gitu. Ya, jadi emang eksklusif di bengkel print saja untuk pakai pakai printer ini. Jadi kalau tiap pembelian sudah dapat, jadi jangan sampai hilang, gitu ya. Oke. Nama printer nanti juga akan dibantu installing juga sama trainer kita di tempat. Nah, di sini ini software untuk software layout saja, tidak untuk desain, untuk layout dan printnya aja. Jadi misalnya Mas sudah desain pakai apapun, pakai Canva bisa, pakai PixArt bisa, pakai Illustrator, Photoshop bebas. Pokoknya nanti format gambarnya di JPEG atau PNG. Semakin besar resolusinya semakin oke. Oke, di sini ini gambaran untuk area cetaknya. Area cetaknya 33 cm. Bahannya 33 cm, area cetaknya 31. Jadi kita ambil 1 cm kanan 1 cm kiri seperti itu. Dari situ apa lagi tadi? Nah, ini sudah diatur di sini 33 cm ya. Yeah. Panjangnya roll to roll, misalnya dapat orderan banyak. Misalnya desain yang sama ada 10 kaos, ya tinggal dipasang aja. Itu ada 10 kali. Sekali jalan bisa. Nanti lemot enggaknya tergantung di laptop sih biasanya. Waktu nge-ripping nanti setelah proses ini selesai di ripping namanya. Nah, itu rippingnya itu tergantung laptopnya itu. Apakah RAM-nya kuat atau tidak gitu. Oke, kita ambil contoh di sini ada add pictures. Misalnya pilih gambar sembarang kayak gini. Kemarin ini udah kita pakai ini coba nggak dipasang, ini terlalu besar. Tadi kan area maksimalnya 31, biar aman kita turunin ini. Misalkan kalau A3 kan 29,5, kita 29 aja. Itu udah sepunggung sih, udah gede banget. Untuk ukuran XL double XL udah cukup besar. Tapi biar agak cepet tak kecilin lagi ya. Nanti soalnya takutnya ngobrolnya lama. Per 1 meter itu 9 menitan soalnya. Kalau mesin ini. Ada stiker lah. Iya. Saya pakai kecil aja gini biar lebih cepat. Untuk demo saja. Terus nanti ini ditengahin di sini. Jadi ini ada shortcut ini untuk menengahin biar pas tengah. Kalau sudah kita pencet rip. Ini untuk di awal. Nanti kalau udah disetting sama teman-teman trainer, masih nggak perlu setting warna satu-satu. Tapi kecuali kalau ada mau dinaikin warna tertentu baru itu di manual. Tapi kalau standarnya kita sudah dapat ICC profile namanya. Jadi insya Allah gambarnya nggak bakal kalau tombol pasti ada belajarnya ya, namanya juga RGB ke CMYK. Tapi nggak jauh lah, nggak sampai kelihatan dari biru tiba-tiba mau ke hijau itu ya. Gitu. Jadi udah ada ICC profile, kalau udah ada ICC profile kita tinggal pencet-pencet aja. Tapi kalau ada mau customisasi birunya mau dibiruin lagi, nah baru nanti bisa diatur manual di sini. Oke, di print. Nah, ini namanya proses ripping Mas. Yang tadi aku bilang ini tergantung laptopnya. Kalian tadi kan ini cepet karena cuma satu. Tapi kalau misalnya Mas yang roll banyak, dia ngerippingnya banyak itu. Nah, itu tergantung di spek laptopnya nantinya. Terutama di RAM karena ini makan RAM. Oke, finish. Kita awal mungkin sebelum tiap pagi bisa dicek nozzle dulu. Jadi flow kerjanya biasanya kalau malam sebelum tutup dilakukan perawatan harian. Perawatan dulu, bentar toko paling perawatan itu kalau udah terbiasa paling nggak sampai 10 menit. Kalau udah terbiasa cepat ya udah tahu caranya aja nggak sampai 10 menit selesai pasang, tinggal pulang, tokonya tutup. Besok pagi tinggal dicek aja, namanya cek nozzle biasa aja. Ini tadi harusnya sih itu udah saya langsung dilakukan cek kayak gitu. Yang tadi kertas tadi yang ini. Iya. Nah ini. Tapi ini terlalu besar, kita cek. Aku soalnya yang ini nggak tahu ini kemarin apa tadi pagi. Terus maintenance, print nozzle cek. Ini kayak printer kertas biasanya, semuanya ada. Cek dulu. Nah untuk bahannya Mas. Oke. Jadi nanti kita cek nozzle dulu. Ini berarti udah oke langsung. Oh udah oke.
bawahnya ada bolong-bolong. Tapi ini biasanya kalau di print oke. Jadi nggak terlalu sampai hilang banget gitu. Iya. Kayak soalnya tadi yang cek itu udah oke. Balikin dulu. Nah ini kan ini ada beberapa ini file-file yang sudah di ripping yang kemarin-kemarin. Nah jadi kalau misalnya ada customernya Mas langganan tinggal di save aja di sini. Oh. Kalau aku mau nyetak yang kemarin, tinggal di print aja. Jadi nggak perlu bikin lagi gitu. Kecuali kalau ukurannya beda baru bikin lagi. Kalau ukurannya sama, desainnya sama dan lain-lain tinggal pencet. Ini kan ada beberapa simpan-simpanan yang lama seperti itu. Nah ini kita print langsung di sini printnya. Jadi nanti ini mesinnya yang mengoperasikan masnya atau Om saya. omnya? Berarti disuruh ngecek gitu? Iya. Oh. Di Makassar? Di Makassar. Kayaknya produksi begini di Makassar kurang ya. Sebenarnya kalau customer kita di Makassar juga lumayan. Cuman kalau pasarnya saya kurang tahu sih. Makassar di Makassar kota. Iya. Biasanya sih kalau kayak gini-gini itu pakai mesinnya kita yang kecil dengan hitungannya kan mesin kecil ya. Ada mesin yang besar itu biasanya untuk di kayak sekolah-sekolah atau di pemerintahan apalagi ini kan 17 juta gitu. Oh iya yang produksi sedikit aja. Jadi gitu tuh biasanya lagi cair tuh kayak gitu biasanya untuk pas-pas panitia. Berarti bengkel print ini cuma di Surabaya ya? Kita ada di Jakarta, ada di Malang, ada di Bali juga. Oh. Iya, Bali. Negara gitu. Putihnya agak kurang. Nah kalau kayak gini nih cukup wajar nggak bukan. Ini putihnya udah bagus. Tadi kan awal-awal karena dari tadi belum dipastikan terlalu maksimal. Nah untuk salah satu perawatan harian itu adalah printernya dipakai. Jadi kalau misalnya hari saya nggak ada orderan hari itu, minimalnya print kecil aja. Ukuran 5 cm, file terserah diukur 5 cm juga. Biar apa? Biar tintanya tersirkulasi kayak tadi. Jadi kan tadi kan awal-awal jelek dulu begitu bagus kan. Jadi warna tintanya sudah tersirkulasi. Kalau nggak dipakai sama sekali, minimal dipakai print satu gambar yang ukurannya 5 cm kecil aja. Atau kayak tadi yang printer ngeprint kasih gitu, tadi warna-warna gitu aja. Supaya semua tintanya tersirkulasi. Salah satu bentuk perawatan. Jadi kalau semakin banyak orderan malah itu semakin bagus ya, semakin bagus. Di printer yang basicnya tinta paling nanti koreksi tinta karena kan pas nah untuk kalau mesin kayak gini ini yang bawah tintanya itu warna putih karena kan putihnya untuk dasar juga yang mobil kayak tinta itu pasti. Jadi itu kenapa di paketnya kan untuk yang warna putih dapatnya udah warna putih ini yang lebih proses ya. Jadi nanti kalau untuk pemilihan saran saya sih kalau mau nyetok nggak apa-apa nyetok warna putih aja timbang tapi bisa lebih sering kalau untuk ngeblok juga kenapa warna putih diblok karena warna putih ini nanti akan nempel sama proses selanjutnya folder itu nanti akan nempel di tinta warna putih. Jadi kalau tinta warna putihnya kayak tadi tipis foldernya nggak bakal nempel secara sempurna.
tadi yang di awal-awal tadi kan itu agak tipis banget kan, transparan banget gitu. Nah itu kalau dipaksa kita lanjutin, nanti powdernya nggak nempel dengan maksimal. Kalau udah nempel dengan nggak nempel maksimal, nanti ngepresnya juga nggak maksimal. Oh, gampang lepas. Gampang lepas. Jadi kalau misalnya nemuin BPF yang gampang lepas itu kemungkinan dari material sama dari proses orangnya yang gitu. Jadi kalau materialnya udah oke, prosesnya juga maksimal, termasuk putihnya maksimal kayak gini, insya Allah kualitas sabunnya juga aman-aman saja. Nah, ini untuk alat ovennya mas. Nah ini untuk powdernya. Nah, ini powdernya seperti ini, kita serok seperti ini, kita manual kalau powderingnya seperti ini. Nah sorry nanti ini tak ganti ya, karena tadi barusan jatuh. Oh iya. Nanti aku ada sampel yang udah jadi, tapi untuk prosesnya saya praktek. Oke. Nah ini, nah kalau sudah, ini sudah, ini harus rata mas. Ini adalah bubuk lem. Bubuk lem. Ini penggunaannya cukup awet. Paling nanti yang nggak bikin awet itu kayak gini-gini saja tuh kayak gini. Jadi nanti pakai wadahnya agak besar saja biar nggak terjajar gitu ya. Setelah itu kalau sudah dipastikan sudah kena semua, kita kipas-kipaskan ke, pokoknya area sini jangan dipegang ya, ini tadi jatuh ke geser ya. Jadi kalau kejatuh kali masih tinta tampaknya. Tapi tak lanjutin dulu untuk prosesnya ya. Oke, kalau sudah kita oven. Nah ini alat ovennya mas. Nah kenapa kok oven sama pressnya di luar? Karena oven sama press ini panas, sedangkan printernya perlu dingin. Oh betul. Yang sejuk. Jadi kita nggak mungkin satuin, karena yang satu butuh dingin, yang satu menghasilkan panas dua-duanya. Panasnya pakai 160 derajat bisa 120 detik, 2 menit saja. Nah ini juga kalau mesin oven yang ini roll to roll, misalnya masih panjang, cetak panjang, tinggal dimasukin, kalau udah didorong, nanti ini didorong keluar. Tinggal ditarik-tarik saja seperti itu. Jadi nggak perlu potongin satu-satu bergambar. Kalau oven dipastikan semua sisi masuk ke ovennya dan matang. Berarti untuk gambar yang besar itu masukinnya sedikit-sedikit ya? Iya. Jadi kalau misalnya ada gambar yang full block terus sampainya keluar, nggak apa-apa, dilanjut aja. Jadi pokoknya kena semua, tinggal didorong lagi dikit, didorong lagi gitu. Karena memang ukuran ininya kan di A3 saja. Kalau misalnya ada gambar yang panjang, lebih panjang, itu kalau misalnya keluar dari area oven tidak masalah, dimasukin aja yang cukup, yang masuk sisi kupnya dimasukin, kalau udah tinggal ditarik lagi, ditarik lagi. Pengepres.